Halo, assalamualaikum. Kalau kamu nonton ulasan ini pakai Vivo V30 yang reguler, nggak usah ganti ya. Udah pakai aja karena secara price to spec itu udah yang paling valuable. Layar curve AMOLED, ada AOD dan in-display fingerprint scanner, kemudian 3 kamera 50 megapiksel, 2 di belakang dan 1 di depan ya, serta Snapdragon 7 Gen 3 terbaru. Nah, Vivo V30 Pro ini pastinya lebih baik dalam banyak hal. Tentu dengan harga yang lebih tinggi, selisihnya bisa 2 sampai 3 jutaan ya. Ya, normalnya 9 juta kurang 1000 hingga mungkin beberapa orang bakal bilang kok midrange harganya kayak flagship. Mending nambah ke flagship sekalian dong, A. Ya nggak salah juga sih, saya pun beli smartphone ini memang buat bikin review dan penasaran saja. Plus kemarin dapat harga jauh lebih murah dari resminya. Yang jelas ini bukan buat kaum mendang-mending, namun setelah full mudik sepekan membawa Vivo V30 Pro ini, perlahan satu persatu kelebihannya menyembul ke permukaan. Oke, kita mulai dengan bikin daftar kelebihannya dibanding V30 yang reguler. Yang pertama, prosesornya walau pakai MediaTek Dimensity 8200, namun fabrikasinya sama-sama sudah 4 nanometer, performanya lebih tinggi. Salah satu indikatornya adalah skor Antutu yang udah deket ke sejuta, bedanya 100.000 lebih dibanding V30 yang reguler. Lalu pakai UFS 3.1 terlihat dari skor storage-nya yang di atas 75.000. Kemudian ada satu tambahan kamera dan ini jarang ada di midrange, yaitu lensa tele dengan optical zoom 2 kali, dan jangan lupa andil dari Zeiss Optics ini dalam hal lens coating dan juga beberapa efek portrait tambahan. Terus apa lagi ya? Baterai, charging sama, panel layar hingga kerapatannya juga sama, dimensi bodinya aja sama banget nih. Bahkan sama-sama juga varian Pro ini tetap pakai mono speaker yang meskipun outputnya enjoyable, yang nggak bisa membuat arah suara terpisah gitu ya. Jadi kalau mau main game harus pakai TWS. Nah, buat main game, dari sisi performa sih udah enak banget, terutama karena game paling berat yang saya mainkan itu hanya PUBG Mobile. Sisanya saya main Found It, ya lebih ringan lagi malah ya. Dan di PUBG Mobile, settingan grafisnya sama aja kayak V30 reguler, bisa HDR Extreme atau Ultra HDR Ultra. Saya main di smooth extreme tentunya, dan gameplay lancar banget, sat-set banget, suhu aman, ya standar lah, kan memang smartphone upper mid-range nih. Sementara battery life juga terbilang awet, tahan seharian dengan pemakaian intens untuk sosmed dan tanpa wifi karena lagi di bawah mudik. Oh iya, Vivo V30 Pro ini hanya tersedia dalam satu varian memori saja, yaitu dengan 12 GB RAM dan 512 GB storage. Dan jadinya saya mematikan memori extension karena rasanya 12 GB sudah lebih dari cukup ya buat pemakaian saya. Tadinya saya berharap frame bodinya itu bisa pakai metal biar feel solidnya makin mencuat. Namun overall memegang V30 ini baik yang reguler maupun Pro terasa sangat identik. Rasanya saya jadi kangen sama Vivo X80 lalu deh. Jadi serius, saya menilai upgrade paling signifikan itu ada di sisi kameranya. Lensa telenya tadi itu nggak main-main loh ya detailnya. Sedikit catatan, lensa ini memang nggak punya OIS, tapi dibekali sensor Sony IMX816 dan peruntukannya lebih ke portrait lens. Memang makin kesini saya makin merasakan kalau foto portrait dengan lensa tele hasilnya lebih stand out. Cuma saya jarang moto orang atau sekalinya moto pun nyaris nggak pernah diposting-posting. Makanya kayaknya nih saya mau balik ke Vivo V30 yang reguler aja. V30 Pro ini main kameranya pakai sensor Sony IMX920, namun buat orang dengan mata awam seperti saya, hasilnya masih 11-12 dengan kamera V30 yang reguler. Termasuk saat merekam video, pilihan resolusi dan frame rate-nya juga sama, stabilisasinya juga sama, dalam artian V30 reguler saja sudah bagus gitu ya. Jadi kesimpulan saya balik lagi ke kalimat pertama di video ini, yaitu kalau kamu nonton ulasan ini pakai Vivo V30 reguler, udah nggak usah ganti. Serius saya mah keep aja, tapi silakan kalau mau lihat hasil kameranya lebih lengkap lagi ada di akhir video. Tapi lain cerita kalau kamu lagi cari smartphone baru, budgetnya ada lah ya 7 jutaan lebih, butuh storage besar, kamera kece, dan memang suka motret orang.
Plus bisa terima speaker mononya. Mangga saya bantu kasih link pembelian termurahnya di deskripsi video ini. Oke? Dari kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dengan Ultra Steady Full HD 60 fps direkamnya. Nanti lihat langitnya. Kelihatan? Standar stabilization Full HD 30 fps. Harusnya ini paling optimal. (4K) dan stabilization off ya. Lensa ultrawide di 4K, standar stabilization. Kamera depan juga bisa 4K 30 fps. Keren sih warnanya. Background over bright. Dan ini contoh perekaman video kamera depan dari Vivo V30 Pro di dalam mobil di luar hujan. Harusnya suaranya bagus karena nggak banyak noise ya. Silahkan disimak aja suara saya lebih jelas apa enggak dibanding suara hujan, dan
Dengan pencahayaan yang terbilang minim, gimana? Tone warna kulit, ketajamannya. Oke, fokusnya sempat miss barusan. Ya tuh. Oke, gampang miss ya. Kalau lagi gelap gini, saya rekam di 4K 30 fps ini.